Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah segitiga ABCD, udah ada arah-arah vektornya ya. AB, CD sama E. Maka A tambah C ditambah B dikurang E. Nah, ini A-nya ini, C-nya ini, B ini E. Nah, kalau dilihat AC ya, AC A sama C ini dia ada di segitiga ini. Nah, segitiga. Berarti kita urus ini dulu nih. Ya, AC. A ke C itu berkelanjutan, lihat tanda panahnya, terus dilanjutin lagi ke sana. Nah, lihat nih segitiga ini. Ya, kalau A tambah C berarti hasilnya adalah D. Ya, pakai hukum segitiga untuk nyari vektor itu. Ya, pakai cara segitiga. Kenapa jawabannya D? Karena D sama C itu ketemu di satu titik ujung-ujungnya. Ujung tanda panah ketemu di satu titik. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian B sama E itu kan ada di segitiga ini kan. Nah, berarti ada di segitiga ini. Lihat tanda panah yang berkelanjutan. D sama E kan berkelanjutan ya. Ke sana terus dilanjutin ke sana. Berarti D tambah E. Ya, berarti D itu ditambah E. Sama dengan siapa? D tambah E sama dengan siapa? Sama dengan B. Kenapa? Karena tanda panahnya ketemu dengan tanda panah ini, ketemu di ujung sini. Berarti sama dengan B jawabannya. D ditambah E sama dengan B. Nah, yang kita mau kan B dikurang E. Ya. Nah, E-nya pindah ke sini. Ya, jadi minus dong. Jadi minus E. Jadi di sini nyisanya sebelah kiri adalah D. Jadi B dikurang E, ya ini B dikurang E sama dengan D. Berarti ditambah D. Ini kan tandanya plus, jadi plus D. Ya. Jadi D tambah D sama dengan 2D. Jawaban adalah B. Gitu ya caranya. Oke, kita lanjut lagi. Diberikan vektor U dan vektor V, nilai dari 2U ditambah 3V. 2U. Berarti 2 kali U. U-nya kan, U-nya itu 2 sama 3. Kita bikin jadi matriks saja ya. Ditambah 3 kali V. V-nya kan 1 minus 1. Ini kan 1J. Gitu. 2 kali 3, 4. Ya. 2 kali 3 lagi. 2 kali 2 kan 4. 2 kali 3, 6. Ditambah 3 kali 1, 3. 3 kali min 1, min 3. Gitu. Nah, jadi bisa kita 4 tambah 3, 7. 6 dikurang 3 ya, karena min ketemu plus jadi min ya. Min ketemu plus jadi min, jadi 6 dikurang 3 dapat 3. Jadi 7i plus 3J gitu. 7i plus 3J. Jawabannya A. Lanjut. Diketahui titik A, titik B, jarak AB ya, jarak AB. Jarak AB sama aja dengan panjang AB ya, sama aja dengan panjang AB. Berarti AB-nya adalah begini nih lambangnya. Nah, ini adalah panjang AB. Ada mutlaknya. Nah, AB itu sendiri ya, kita cari AB. Itu adalah B dikurang A. B dikurang A. B-nya kan 25. Dikurang A-nya 4 min 1. Tuh, kita bikin matriksnya vertikal. 2 dikurang 4 min 2. 5 nih, min sama min plus ya, plus 1. Jadi 5 plus 1 itu adalah 6. Ini adalah AB. Nah, yang ditanyakan panjang AB. Akar dari ini, min 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Gitu. Ini 4 ya. 2 kuadrat 4 ditambah 36. 4 tambah 36 itu 40. Ada nggak jawabannya 40? Akar 40 nggak ada kan? Nah, kita sederhanain. Akar 40 itu kan 4 kali 10. 40 itu 4 kali 10. 4-nya kalau diakarin jadi 2. 10-nya kan nggak bisa diakarin. Jadi 2 akar 10. Gitu. Oke. Lanjut lagi. Diketahui vektor A dan B. Ya, vektor AB dan BA yang ditanyanya. Ya, seperti yang kita ketahui sebelumnya, AB itu artinya B dikurang A. B dikurang A. Nah, kalau BA sama dengan A dikurang B.
gitu ya, A dikurang B. Jadi kebalikan, B kurang A, B nya itu min 8 dikurang A 10 min 12, min 8 min lagi 10 min 18. 8, nah ini min sama min kan keluar jadi plus nih. 8 berarti ditambah 8 ditambah 12 jadi 20. Min 18 20. Nah ini nih. Nggak ada lagi ya. Pasti mungkin jawabannya B ya. Cuman kita coba aja dulu. A dikurang B. A-nya 10 min 12 dikurang sama B min 8. Min sama min itu kan plus ya. 10 tambah 8 jadi 18. Min 12 min lagi 8 ya, jadi min 20. Ya, jadi benar nih. 18 min 20. Jadi B jawabannya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Diberikan titik A ini ya, B dan C. Jika 2AP sama dengan AC tambah BC, ini ketulis lagi. Koordinat ya, koordinat titik P adalah berapa titik P. Nah, kita kan tahu, ini kita bikin aljabarnya aja, aljabar biasa yang tadi, aljabar matriks vektor ya, aljabar vektor. AP, artinya AP tadi apa? AP itu P kurang A. Gini jadinya ya. AP itu adalah P kurang A. Duanya di luar ya, karena kan duanya nggak masuk dalam ini nih. AC berarti C kurang A. Gitu. Ditambah BC. BC itu apa? BC itu adalah C kurang B. C dikurang B. Ya, jadi kalau kita lihat C tambah C kan dari 2C ya. Sisanya min A min B. Nah, ini kita kali masuk misalnya 2P, kita kali masuk lagi min 2A. Nah, pindahin deh si min 2A. Min 2A pindahin ke kanan jadi plus 2A. Ini sisa 2P. Ya udah kan, min A sama 2A kan jadi 1A. Jadi 2C plus 1A min B jadinya gini. Nah, jadi kita operasi ini udah jadi. Jadi 2 masukin matriksnya C itu kan 02. Dari sini nih. Ditambah A. A-nya itu 2, 4. Dikurang B. B itu 10, 8. 10, 8. Ini 2P. Ya. Ya udah. 2 kali 02 2 kali 02. 2 kali 00 ya kan? 2 kali 2 4 ditambah 2 sama 4. Kalau bisa langsung nggak apa-apa, langsung aja ya. Misal mau sekaligus aja nih 2 ini 0 tambah 2 dikurang 10, langsung nggak apa-apa. Ya, langsung nggak apa-apa. Jadi hasilnya 0 tambah 2 dikurang 10 kan min 8. Gitu. 4 tambah 4 kan 8 dikurang 8 0. Gitu ya. Nah, jadi P sama dengan, ya ini 2-nya kemana? Ngebagi dia nih. Jadi min 8 dibagi 2, ya kan? Jadi kan sebenarnya nulisnya gini nih. Kok ada pernya? Ini 0 ya. Ini 0. Nah, ini ada per 2-nya di sini. Ya kan, 2-nya ini pindah ke sini. Jadi min 8 bagi 2 jadi min 4. 0 bagi 2 jadi 0. Jadi min 4,0. Jadi jawaban adalah D. Gitu ya. Jawabannya adalah D. Jadi titik P min 4 0. Jadi kita harus bikin bentuk aljabar kayak gini ya, untuk ngeluarin si P-nya aja ya, karena kan ditanya P. Diberikan vektor A 2I 3J min 4K. Panjang vektor A. Nah, panjang vektor A ini sama aja kayak ini nih, mana tuh tadi tuh. Panjang AB, nah sama aja kayak panjang AB ya. Jadi kita
kuadratin terus diakarin titiknya. Jadi panjang vektor A. Nah, lambangnya kan pasti harus ada mutlaknya. Akar dari, nah ini 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 4 kan nih. Sebenarnya 4 aja juga nggak apa-apa kan, karena dikuadratin jadi tetap positif. 4 ya kan. Ini 9 ditambah 16 ya. Ini kan 13 ditambah dengan 16 jadi 29. Akar 29 jadi jawabannya A. Gitu ya. Diberikan titik A, B, C ya. AP sama dengan 2 kali AB. Panjang vektor PC. Seperti yang tadi nih ya caranya nih. Nah, seperti ini. Ya, kita bikin operasi bilangannya nih. Kayak AP. P kurang A kan aljabar jadi gitu dia. P kurang A. 2 kali AB. AB itu B kurang A. Ya, pakai tanda kurung karena kan 2-nya ada di luar AB. Kali masuk jadi 2B. Kali masuk ke sini jadi min 2A. P min A ya. Yang ditanyakan panjang vektor PC. C-nya udah ada ya kan ini. Nah, berarti kan kita tinggal nyari P-nya. Nih si P-nya ini. Jadi P sama dengan 2B min 2A. Min A pindah ke kanan jadi plus A ya. Karena kita mau nyari P, berarti yang nggak ada P-nya pindahin ke kanan. Jadi 2B ini min 2A tambah 1A jadi min 1A. Gitu ya. Jadi P sama dengan 2 kali B. 34 dikurang A-nya itu ini 68. Nah, langsung juga nggak apa-apa nih. 2 kali 3 kan 6 ya. 2 kali 3 kan 6. 6 dikurang dengan 6, 0. Gitu ya. Terus 2 kali 3 kan 8 nih. 8. Nah, 8 dikurang 8. Wah, 0 juga nih. Jadi P 0, 0. Yang ditanya adalah PC. Ya, panjang PC. Tapi kita cari PC dulu. PC adalah C kurang P. Ya, C-nya kan min 3, min 4. P-nya kan 0. Ya, P-nya 0. Ya udah tetap gak berubah. Min 3, min 4. Nah, kita sekarang nyari panjang PC. Seperti biasa panjang PC itu diakarin hasilnya. Dikuadratin terus diakarin. Min 3 dikuadratin 9, gitu kan? Ditambah min 4 dikuadratin 16. 9 tambah 16 25. Akar 25 5. Jadi jawabannya E. Gitu ya. Diberikan vektor A, B ya, A-nya 3 ya, panjang vektor nih karena ada tanda mutlaknya. Jadi bentuknya bukan kayak titik yang kayak tadi. Kayak gini kan bentuknya titik. Nah, ini udah bentuknya udah panjang vektor. Jadi skalar nih. Panjang vektor A3, panjang vektor B4 dan sudut antara kedua vektor 60. Ya, kayaknya ini vektor A, ini vektor B. Nah, sudutnya ini nih. Ini vektor A, ini vektor B. Sudutnya ini 60. Gitu ya maksudnya. Panjang vektor A tambah B. Panjang vektor A tambah B berarti ini nih, resultannya ini. Nah, ini dia. Ini adalah A tambah B. Gitu. Nah, diginiin biar tahu gambarannya A tambah B itu siapa. Ya. Nanti panjang vektor A tambah B. Namanya panjang harus ada tanda mutlak. Nah, ini dia, mutlak. Ya. Nah, rumusnya ya. Panjang vektor A ditambah panjang vektor B kuadrat ya. Ditambah 2 kali AB ya. A kali B cos theta. Panjang A kuadratin berarti 3 kuadrat. Terus B-nya 4 kuadrat ditambah 2 kali A-nya 3, B-nya 4, cos berapa nih? Tetanya kan 60. Ya kan, tetanya 60 kan nih. Nah, cos 60 berapa? Cos 60 itu adalah setengah. Ya, ini 9, ini 16. Ditambah 2 bagi 2 habis. Ini 12 ya, tambah 12. Dengan ya, ini 25 tambah 12 37. Jadi akar 37.
Jadi panjang vektor A tambah B adalah ini kan. A tambah B itu resultannya di sini. Akar 37. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini diberikan vektor A, vektor B ini. Tapi yang ditanya panjang vektor A dikurang B. Nah, kalau A kurang B kayak gini nih. Ini kan vektor A. Terus ini adalah vektor B. Ini 60 derajatnya kan ini. Nah, selisih kalau panjang A tambah B kan ini hasil vektornya. Kalau A kurang B yang ini. Nah, ini adalah A kurang B. Ya, bisa dilihat kan A kurang B. Kenapa A kurang B? Karena A sama B-nya itu berlawanan kan tuh. A sama B berlawanan. Jadi panjang A dikurang B ini kan jadi mutlak ya. Karena panjang akar dari rumusnya mirip. Panjang A kuadrat ditambah panjang B kuadrat. Nah, kalau dia dikurang, dia ikut dikurang. 2A ya, 2 panjang A dikali panjang B cos theta. Cosnya 60 ya, langsung aja cos 60. Sama kan sama rumus yang di atas. Kalau di atas, kalau dia plus ya ikut plus. Ininya ya ininya aja nih. Kalau ininya min, yang tengah juga min gitu. Yaudah kita langsung masukin 10 kuadrat ditambah B nya 8 kuadrat min 2 A nya 10 B nya 8 cos 60 itu setengah. 100 ya, 10 kuadrat ini 64. 2 bagi 2 habis, dikurang ya 10 kali 8 80 gitu. Sama dengan ini 100 kurang 80 kan 20 tambah 64 jadi 84. Nah, 84 ada nggak di sini? Ya kita sederhanain aja. 84 itu 4 kali 21 ya. Ya kan? 4-nya itu jadi 4-nya diakarin jadi 2, akar 21 kan nggak bisa. Jadi 2 akar 21. Jadi jawabannya adalah D. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Diberikan vektor A akar 2, vektor B adalah 2, dan panjang vektor A tambah B ya, panjang ini namanya panjang vektor karena ada mutlaknya, sama dengan akar 10. Maka A dikurang B. Nah, kalau kita mau cari A kurang B ya sama A plus B, itu kan kita butuh cos ya, sudutnya ya. Di sini tidak dikasih tahu sudutnya, tapi di soal sebelumnya ada sudutnya kan, tapi di sini nggak dikasih tahu sudutnya. Nah, tapi diketahui jumlahnya. Nah, dari rumus ini kan ada rumus cos kan, cos theta. Kita pakai butuh bantuan dari panjang vektor A tambah B. Baru nanti kita cari ini gitu. Ini buat nyari sudutnya. Karena kan kita butuh sudut. A sama B udah ada, sudutnya belum ada. Nah, sudutnya dicari dari rumus A tambah B. A tambah B itu rumusnya kan A ya, A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos theta. Nah, theta kan kita nggak tahu berapa derajat gitu. A tambah B masukin aja akar 10. Oh iya nih, ini akar pindahin aja ke sini nih. Kalau akar pindah dia jadi kuadrat. Nah, pindah ruas jadi kuadrat. Jadi akar 2, ini kan akar 2 ya A-nya, dikuadratin ya. Ditambah B-nya 2 kuadrat ditambah 2 kali A-nya akar 2. B-nya itu adalah 2, cos theta-nya kita nggak tahu ya. Nggak pakai akar lagi karena ini akarnya udah nggak ada karena udah pindah ke sini jadi kuadrat. Akar sama kuadrat tuh hilang. Ini jadi 10. Ini juga akar sama kuadrat hilang. Akar pangkat 2 sama akar 2 hilang. Ditambah 4. Nah, ini 4 ya, kali akar 2 jadi 4 akar 2. 4 akar 2 cos theta. Ini 6 ya. Ini 6 nih. Saya pindahin ke kiri 6-nya. Jadi min 6. 4 akar 2 cos theta.
Ya, ini kan 6, pindahin ke kiri jadi min 6. 10 kurang 6 itu adalah 4. 4 akar 2 cos theta. Nah, jadi gimana lagi nih? Jadi cos theta 4 dibagi dengan 4 akar 2. 4 dibagi 4 akar 2. Coret. Jadi 1 per akar 2. 1 per akar 2 itu kita rasionalin jadi 1 per 2 akarnya di atas. Gitu. Nah, sekarang kita tinggal cari theta yang nilainya setengah akar 2 berapa? Ya, theta yang nilainya setengah akar 2 adalah 45 derajat. Ya. Jadi sudutnya adalah 45 derajat ya. Ini kita pilih kuadran 1 kan karena dia berada di kuadran 1 ya. Kita ngambil sudut yang terkecil bukan yang terbesar. Ya, jadi adalah 45 derajat, yang setengah akar 2 itu 45 derajat. Baru kita bisa cari A kurang B. Panjang A kurang B sama dengan akar dari, langsung aja ya, A kuadrat ya, A kuadrat berarti akar 2 kuadrat ditambah B kuadrat, B nya kan 2 karena min ini berarti dikurang A, dikurang 2 kali A ya, A nya kedua, B nya 2 cos 45 gitu ya, sama dengan akar 2 dikuadratin 2 ditambah 2 kuadrat 4 min ini 2 akar 2 min kok min sih, dikali 2, sorry, dikali 2 cos 45 setengah akar 2. Ini biar jelas, ini ada 2 nya nih ya. Nah, ini 2 dibagi 2 habis ya. Ini adalah 6 ya. Ini akar 2 kali akar 2 kan 2. 2 kali 2 4. Jadi min 4. Gitu. Ya. Jadi akar 6 min 2 itu adalah akar 2. Jadi jawabannya akar 2 itu adalah A. Jadi jawabannya A. Jadi panjang vektor A kurang B atau selisih ya, vektor selisih, panjang vektor selisih adalah akar 2. Besar sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, ini kita pakai rumusnya yang ini nih, yang cos theta ya, kan ditanya besar sudut ya, sama dengan vektor A dikali dengan vektor B dibagi panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Nah, ini adalah perkalian dot ya. Nah, kenapa kita nggak pakai rumus yang satunya lagi yang sebelumnya nih, mana ya? Kenapa kita nggak pakai rumus ini nih? Nah, nyari sudutnya kenapa nggak pakai rumus ini nih? Karena dia nggak ada vektor jumlahnya atau vektor selisihnya, karena ada unsur yang tidak diketahui, nggak ada panjang vektor, jadi dia hanya koordinat ini ya. Jadi lebih praktis pakai rumus ini gitu. Udah ada rumus untuk sudut antara dua vektor ya. Ini vektor A, ini vektor B ya, sudutnya ini gitu, sudutnya theta. Yaudah, langsung aja kita cari A kali B. A nya kan 307, B nya itu min 793 dibagi, nah panjang A kan ini tinggal dikuadratin terus diakarin kan. Nah, berarti 3 kuadrat 0 kuadrat tambah 7 kuadrat gitu, dikali sama akar ya, min 7 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama 3 kuadrat tambah 3 kuadrat gitu. 3 kali min 7 adalah min 21, 0 kali 9 adalah 0, terus 7 kali 3 adalah 21 plus 21 dibagi yang bawah ini. Ini saya copy aja. Salah copy. Kita copy. Nah, jadi ini.
Nah, coba kita lihat. Min 21 ditambah 21 kan 0. Ya, 0 ya. 0 dibagi apapun, ini kan angkanya ini nih. 0 dibagi apapun kan hasil tetap 0. Ya, jadi ini gak usah kita hitung. Karena 0 dibagi apapun, itu hasilnya 0. Nah, ini cos theta sama dengan 0. Nah, sekarang kita nyari tetanya. Cos yang nilainya 0, cos berapa? Cos yang nilainya 0 adalah cos 90. Ya, cos yang nilainya 0 adalah cos 90. Jadi, jawaban adalah D. Jadi sudut antara dua vektor itu adalah 90 derajat. Oke, lanjut lagi. Jika sudut antara vektor A ya dan B tegak lurus, ya sudut antara vektor A dan B ada tegak lurus, nilai 2M berapa? Karena ada M yang nggak diketahui. Nah, kita pakai rumus ini lagi, karena kan sudut antara dua vektor, kita pakai rumus ini lagi. Nah, karena dia tegak lurus, ya tegak lurus kan, berarti cos tetanya 0. Kan karena kan tegak lurus kan tadi 90 derajat. Ya, kalau tegak lurus kan 90 derajat, berarti cos 90 nih. Cos 90 jadinya. Cos 90 itu 0. Gitu. Jadi 0 sama dengan ya A kali B, ya vektor A kali vektor B dikali panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Gitu kan? Karena ini adalah cos 90. Ya, cos 90 itu 0 karena dia tegak lurus itu adalah 90 derajat. Ya udah, kali silang ke sini ya 0. Ya, A kali B dikali 0 kali silang sini ya 0. Tinggal panjang vektor A kali vektor B gitu. Jadi kalau kamu udah tahu, langsung aja kalau vektornya tegak lurus, berarti A kali B sama dengan 0. Jadi nggak usah dibikin begini lagi. Jadi A kali B udah harus sama dengan 0. Nah, berarti A-nya itu 2 min 3, I-nya 2, J-nya min 3, K-nya nggak ada kan, ini kan 3 dimensi tuh. Di sini K-nya nggak ada, berarti K-nya 0. Dikali dengan B. Ini seharusnya B nih. Ya, B. 3M sama 1. 3M sama 1. Yaudah kita kali. 6 min 3M 0 sama dengan 0 gitu. Jadi ini pindah ke sini lah ya, atau min 3M pindah ke kiri jadi plus 3M sama dengan sebelah kanan tinggal 6. Jadi M sama dengan 6 dibagi 3 dapat 2. Yang ditanya kan 2M. Berarti kali 2 nih, ya. Kan 2M berarti 4. 2M sama dengan 4. Jawabannya adalah B. Gitu ya caranya. Kalau tegak lurus itu begitu karena cos 90 itu 0. Ada lagi yang saling berlawanan. Kalau saling berlawanan nanti jadi minus karena cos 180 itu minus 1. Oke, kita lanjut lagi nomor 13. Jika vektor V 4I tambah 3J tambah 5K, nah vektor satuan. Nah, vektor satuan kita harus cari panjang vektornya dulu. Kalau nyari vektor satuan, cari panjang vektornya. Berarti panjang vektornya kan 4 kuadrat ditambah, ya jangan lupa ya kayak gini kalau vektor panjang vektor 3 kuadrat plus 5 kuadrat. Semuanya dikuadratin terus diakarin. 16 tambah 9 tambah 25. Jadi akar 50. Akar 50 bisa disederhanain nggak? Akar 50 kan 25 kali 2. 25 kali 2. 25-nya jadi kalau diakarin jadi 5, ya akar 25 itu 5. 2-nya nggak bisa diakarin. Jadi 5 akar 2. Nah, vektor satuan ya nomor 15. Dikali vektor A ini, vektor B ini, ya. Proyeksi vektor ortogonal A pada B. Nah, ini kan proyeksi juga sama kayak ini ya. Kalau ini proyeksinya skalar karena menghasilkan bilangan biasa. Kalau ini proyeksinya vektor, nanti hasilnya adalah vektor. Rumusnya juga beda ya, tapi konsep A pada B-nya sama. Misalnya proyeksi vektornya itu hasilnya adalah C. Tapi bukan panjang C ya. A pada B berarti A dikali B. Nah, karena A pada B berarti B-nya ditulis lagi. Nah, ini panjang vektor.
tapi dia pakai kuadrat. Ya, dikali lagi B-nya disebut lagi, karena A pada B berarti B-nya disebut selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Gitu ya bedanya rumusnya sama panjang vektor. Ini kan proyeksi skalar ya, proyeksi skalar hasilnya adalah panjang vektor. Nah, kalau ini adalah proyeksi vektor, hasilnya adalah bentuknya vektor. A kali B, A-nya min 4, 2, 3, ya B-nya itu 2, 2, 1. 2, 2, 1. Ya, ini dikalinya belakangan nih, seharusnya bikinnya begini dulu. Nah, saya kurungin. Dibagi dengan panjang vektor tapi dikuadratin. Karena dia dikuadratin, akarnya hilang. Seharusnya kan ada akarnya nih. Ini akar kan. Akar ya, yang sebelumnya. Akarnya hilang. Jadi vektor B itu kan ini. Jadi cuman 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1. Nah kan seharusnya dia pakai akar ya kalau panjang vektor. Karena dia dikuadratin, kuadrat sama akar tuh hilang. Baru kita kali dengan vektor B lagi. 2, 2, 1. Min 4 kali 2, min 8. 2 kali 2, 4. 3 kali 1 plus 3 per ini 4 tambah 4 8 tambah 1 9. 2, 2, 1. Ini 7 min 8 jadi min 1 per 9 ya. 2, 2, 1. Sekarang kita cari vektornya. Min 9 kali 2 min 9 per 2. Karena dia minta IJK dalam bentuk IJK, berarti ini I. Min 1/9 kali 2 lagi, min 2 per 9 K. Ini salah terbalik. Masa min 9 min 1/9 kali 2 min 9 per 2 min 2 per 9 juga. Min 2 per 9. Min 1/9 kali 1 jadi min 1/9 1K. Ya, jadi jawabannya tuh min 2 min 2 min 1. Nah, ini nih min 2 min 2 min 1 berarti jawabannya. Gitu ya. Lanjut lagi, panjang vektor A. Ya, proyeksi ya. Proyeksi vektor A, proyeksi panjang vektor A pada B adalah 1/4 akar 1/14 akar 14. Nilai M adalah, nah karena ini panjang proyeksi, berarti kita pakai rumus yang ini nih. Nah ini ya, proyeksinya itu bentuknya skalar. Nah ini, jadi jangan pakai yang ini, karena ini hasilnya adalah vektor. Ya, jadi jangan pakai rumus yang ini. Ini adalah proyeksi vektor. Nah ini adalah proyeksi skalar ya, menghasilkan panjang vektor. Nah berarti kita pakai yang awal yang tadi, rumus yang pertama. Misalnya panjang proyeksinya adalah C, gitu kan, berarti A pada B panjang A kali panjang A kali panjang B kali dibagi dengan panjang B. Nah gini ya, ini adalah rumus panjang proyeksi vektor. Ini udah ketahuan nih, 1/14 akar 14, berarti saya bikinnya akar 14 per 14, sama aja kan ini sama ini. A kali B, A nya adalah min 1 2M, B nya itu 3 min 1 2, dibagi dengan panjang B ya. Panjang B kan sama ya, caranya seperti sebelumnya, dikuadratin, min 1 juga dikuadratin, 2 dikuadratin, terus kasih akar. Nah gitu ya. Nah ini akar 14 per 14, ini kita selesain dulu. Min 3, ini jadi min 2, ini plus 2M ya. Ini kan ditanya nilai M kan. Nah nilai M kan ada M yang nggak diketahui tuh. Pokoknya karena dia diketahui panjang proyeksi, berarti kita pakai rumus panjang proyeksi gitu. Ini 9 tambah 1 10, 10 tambah 4 14. Nah kali silang deh ke sini.
Akar 14 kali akar 14 ya 14. Ya kan? Akar 14 kali akar 14 ya 14. Min 5 tambah 2M. Ini kan jadi 1 nih. 14 bagi 14 sama dengan min 5 tambah 2M. Min 5 pindah ke kiri jadi plus 5. Jadi 1 plus 5 nih. Plus sama dengan 2M. Jadi ini 6. Yang ditanya apa tuh? Nilai M. Jadi M sama dengan 6 dibagi 2, 3. Jadi M jawabannya adalah 3. Gitu. Ya, caranya. Vektor U ya dan vektor V adalah segaris. Nilai X tambah Y. Ini bukan X tambah Y, seharusnya ini A tambah B ya. Karena kan vektor V itu ke A 12B. Berarti A tambah B yang ditanya. Ini salah. Saya salah bikin variabelnya. Nah, kalau dia segaris, berarti perbandingan vektor U itu berapa kalinya dengan vektor V? Ya kan segaris ya. Misalkan kayak gini loh. Misalnya nih vektor U posisinya di sini, ini vektor V di sini. Ya kan? Misal kita bandingin dengan siapa? Misal kita bandingin dengan sesuatu M di sinilah vektor M. Ya, antara ini ke sini dengan ini ke sini kan ada perbandingan ya kan? Antara ini dengan ini ada perbandingannya. Pasti perbandingannya sama terus di setiap titik. Ya, kan ada perbandingan. Karena dia segaris, pasti dia punya perbandingan sama, segaris gitu. Nah, kita lihat ya. U itu adalah 2, 4, 6. Nah, K ini adalah faktor skala pengalihnya, berapa kali perbandingannya. V-nya itu adalah A 12B. Nah, bisa kita lihat. Lihat angka yang ada jawabannya. Kalau ini kan 2 itu sama dengan A, nggak ada jawabannya. Ya kan? Jadi 4 sama 12, lihat. Tuh. 4 sama dengan 12 kali K aja langsung ya. K kali 12 nih. Jadi 12K. Jadi kita bisa kelihatan. Ya, sebenarnya kalau misalnya nggak ngepakai K juga bisa ketahuan. Pakai logika aja. 4 ini ke 12 kan 3 kalinya kan. Logikanya gitu. Berarti ini ke sini 3 kalinya. 2 kali ke A 3 kalinya sebenarnya. Berarti kan sebenarnya ketahuan nih. A itu kalau 3 kalinya berarti 6. Kan 3 kalinya ke sini. Sama kayak 4 ke 12 kan 3 kalinya. Berarti 2 3 kalinya 6. Berarti A dapat 6 sebenarnya gitu kalau mau langsung. Nah, ini 3 kalinya 6, 3 kalinya ke sini berarti 18. 6 kali 3 18. Sebenarnya seperti itu langsung. Tapi kalau kita mau pakai perhitungan, ya perhitungan biasa, jadi ketahuan kan K-nya berapa. Berarti K sama dengan 4 bagi 12. Jadi sepertiga kan. Jadi K-nya dapat sepertiga. K-nya dapat sepertiga. Nah, berarti kita bisa dapat A gitu maksudnya. Jadi 2 sama dengan 2 sama A kan sejajar. Jadi K kali A. Berarti KA. K-nya kan kita udah dapat sepertiga kali A. Nah, 3 kali 2 6 kan, kali silang A kali 1 ke sini jadi A. Jadi A6. Tuh sama kan? Gitu konsepnya. Terus B, ya mau nyari B berarti kan sejajar sama 6. 6 sama dengan K kali B. 6 sama dengan K kali B dan KB. Kita udah tahu K-nya itu sepertiga kali B. Ini kali ke sini 18 sama dengan B. Berarti A tambah B, ya kan? A tambah B berarti 6 tambah 18, 24. Gitu ya. Mau pakai begini boleh, mau konsepnya perbandingan juga boleh. Gitu ya. Diketahui titik A, ya titik B dan titik C. Nah, titik B belum diketahui nih. Segaris atau kolinier di mana B pada AC. Sehingga perbandingan AB banding BC sama dengan 1:2. Koordinat titik B. Nah, jadi kalau misal saya jelasin maksudnya segaris itu kayak gimana. Misalnya titik A, ini titik C. Dia bilang B pada garis AC. Nah, B kemungkinan ada di sini. Dengan perbandingan AB saya 1, BC perbandingannya 2. Dari B ke C 2 kalinya. Gitu ya. Jadi B ada di antara AC. Tentukan koordinat B. Nah, koordinat D bisa kita nyari pakai langsung rumus.
ya, atau enggak pakai konsep aljabarnya vektor ya. Jadi ada dua cara nih. Misalnya saya pakai rumus deh, saya nyari koordinat B langsung ya. Ini rumusnya langsung gini. Nah, yang ditanya itu kan B ya. Berarti perbandingannya adalah ini A sama B ya. Ini MN. Ya, saya anggap ini perbandingan yang angka ini adalah M sama N. Nah, A sama C-nya ya. A-nya itu dikali dengan yang N ya. Berarti N kali A. Ditambah ya, ditambah karena kenapa ditambah? Karena dia B-nya ada di antara AC. Tapi kalau B-nya ada di luar AC, di luar, misalnya ada di luar AC, itu nanti dikurang. Nah, makanya kalau kelemahan dari rumus langsung ini, kelemahannya kita nanti takut salah bikin rumusnya. Ya, takut salah bikin rumusnya kalau pakai rumus ini, kalau nggak hati-hati. Ya. Beda dengan cara yang aljabar. Nah, ditambah sekarang untuk C dikali dengan M. Nah, untuk membaginya adalah perbandingannya kita jumlahin, N ditambah dengan M gitu ya. Nah, sekarang kita kali N dengan A ya. N nya 2 kali dengan A 2, 3, 4 ya. Ditambah M nya itu adalah 1 dikali C nya 5, 9, 10 dibagi dengan N tambah M. N tambah N berarti 1 tambah 2, 3. Nanti langsung dapat B. Nah, ini cara kalau kita pakai rumus langsung. Nah, gimana kalau cara pakai aljabar biasa? Nah, kayak gini kalau aljabar biasa. Nanti hasil akhirnya sama kayak gini ya. Ini saya nggak selesain karena biar kamu tahu pakai cara aljabar. Nah, AB banding BC ini bisa saya tulis AB per BC, sama aja kan? 1 banding 2 saya bisa tulis 1/2 ya. AB itu dalam vektor artinya B dikurang A. Nah, BC artinya C kurang B sama dengan 1/2. Nah, gini. Nah, ini adalah konsep gimana cara cari rumusnya ya. Kalau ini langsung pakai rumus cepat, tapi ada takut kesalahan ya. Kalau menurut saya lebih suka ini, walaupun ini lebih panjang, lebih akurat. Kalau ini harus teliti, karena kalau misalnya B-nya di dalam, takutnya kamu pakai rumus yang sama. Kalau B-nya ada di luar ya, ada di luar AC, garis AC, ini nanti tandanya berubah jadi minus. Nah, seperti nomor ini nih, nomor 19 di luar ya, nanti saya jelasin. Kali silang ke sini 2-nya. 2 kali B, 2B. 2 dikali dengan min A, min 2A. Kali silang dengan 1, CB-nya. C kali min B tetap sama ya, C min B, karena dikali dengan 1. Jadi tetap C min B. C min B. Kita mau nyari B-nya, berarti B kumpulin dengan B. 2B min B pindah jadi plus 1B. Sama dengan C min 2A pindah ke kanan jadi plus 2A. Ini jadi 3B. Berarti 2A tambah C ya. Jadi B sama dengan 2A tambah C per 3. Nah, sama kan? 3 pindah kiri. Sama nggak sama ini? Ya, jadi 2A tambah 1C dibagi 3 ya. 2A tambah 1C bagi 3. Sama kan? Ya udah, lanjut yang ini. Gitu. Yang ini adalah cara gimana cara rumusnya. 2 kali 2 4 ya. 2 kali 2 4 kan. 4 ditambah 5 nih. Kan kalau dikali 1 sama aja ya. 4 tambah 5 jadi 9. 2 kali 3 6. 6 ditambah 9 15. 2 kali 4 8. 8 ditambah 10 ya. 8 tambah 10 jadi 18 gitu. Dibagi 3 ya, dibagi 3. Ini saya kebawahin dulu nih. Dibagi 3. Oke. Dibagi 3. Jadi sama dengan 9 bagi 3 dapat 3.
15 bagi 3 itu dapat 5, 18 bagi 3 dapat 6. Jadi 3, 5, 6. Jadi titik B 3, 5, 6. Koordinat titik P membagi garis hubung A 120 dan B 213 di luar ya. Jadi dia berada di luar garis AB titik P-nya dengan perbandingan 4:3. Koordinat titik P adalah, jadi nomor 19 ini sama kayak nomor 18 sebelumnya. Cuma bedanya ini ada perbandingannya ya, perbandingan ruas garisnya. Kalau di sini yang nomor 19 nggak ada perbandingan ruas garisnya. Ya, dia langsung perbandingan A/3, 4:3. Nah, kita ilustrasiin dulu deh, misalnya dari A ke B, ya, dari A ke B, misalnya B-nya di sini. Dia bilang kan P itu berada di luar garis AB. Kita anggap aja P ada di sini. Nah, jadi perbandingannya, ya, kalau ini kan yang nomor 18 enak, dia udah ngasih tahu AB banding BC. Nah, kalau nggak dikasih tahu, ya, kalau dia perbandingan ada di luar, kita bikin perbandingannya adalah AB banding AP. Ya, AB banding AP sama dengan 4:3 gitu. Tapi sebenarnya kalau nggak dibikin juga nggak apa-apa, ini cuma ilustrasi aja. Kita bisa langsung dapat P-nya pakai rumus yang ini. Ya, rumus yang langsung ini. Jadi A-nya sama B, kita bikin perbandingan. Nah, sebelumnya sudah saya kasih tahu kalau di luar, ingat ya, kalau di luar pasti perbandingannya itu negatif. Nah, ini negatif. Yang di situ yang negatif, yang perbandingan -3-nya, yang ada P-nya. Karena kenapa? Karena dia ada di luar. Berarti P-nya itu yang AP, yang ada P-nya itu negatif. Jadi dia negatif 3. Saya tambahin negatif 3 karena dia ada di luar gitu. Nah, berarti rumusnya jadi berubah. Dia bukan ditambah lagi, jadi nanti dikurang. Jadi rumusnya ini A dikali dengan perbandingan yang M sama N ini ya, yang ujung A ini dengan N di sini -3, berarti dengan -3 gitu. Ditambah B ya, untuk yang B dia dibandingkan dengan yang M 4. Jadi terbalik ya, yang kiri itu dibandingkan dengan yang kanan ya, yang kanan dikaliin dengan yang kiri, dibagi total jumlahnya perbandingan, berarti 4 ditambah -3 dapat 1. Jadi P sama dengan -3 kali A nya itu 120 ditambah 4, B nya 213 dibagi 1 nggak ngaruh ya. Jadi -3 kali 1 -3, -3 kali 2 -6, -3 kali 00 ditambah 4 kali 2 itu adalah 8, 4 kali 1 itu 4, 4 kali 3 12. Nah, langsung aja kita jumlahin, nanti dapat P nya. -3 ditambah 8 jadi 5, -6 ditambah 4 dapat -2, 0 ditambah 12 dapat 12. Jadi koordinat titik P 5 -2 12. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut lagi untuk nomor 20. Diberikan segitiga ABC, titik A nya 034, B nya 0, C nya 12 9 14. Misalnya kita bikin segitiganya sembarang deh. Misal kita nggak tahu segitiganya itu seperti apa. Yang penting kita tahu posisi ABC-nya di mana. Nah, A-nya 034. Ya, kita nggak tahu dia bentuknya seperti apa. Kita anggap aja segitiganya sembarang. C-nya 12 9 14. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita mau tahu ini segitiganya segitiga apa. Ya, segitiganya segitiga apa, dia sama kaki atau sama sisi atau siku-siku. Nah, kita harus tahu
panjang AB berapa, panjang AC berapa, panjang BC berapa. Kita tes di situ. Nah, kita mau tahu panjang AB, berarti kita cari vektor AB dulu. Vektor AB itu artinya B dikurang A. B-nya 090 dikurang A. A-nya 034. Jadi 0 kurang 00, 9 kurang 3 itu 6. 0 kurang 4 itu adalah min 4. Nah, baru kita cari panjang AB. Panjang AB seperti biasa ya, seperti soal sebelumnya kita kuadratin titiknya. 0 kuadrat itu 0 ditambah 6 dikuadratin 36, min 4 dikuadratin jadi 16. Jadi 36 tambah 16 akar 52 gitu. Ini AB kita dapat. Sekarang kita ke AC. AC itu artinya C dikurang dengan A. C dikurang A berarti C-nya 12, 9, 14 dikurang A. A-nya 034. 12 kurang 0, 12. 9 kurang 3, 6. 14 dikurang 4 itu 10. Nah, berarti AC kita bisa cari panjang AC-nya dengan nguadratin semua titiknya. 12 dikuadratin 144. 6 dikuadratin jadi 36. 10 dikuadratin jadi 100. Ya, jadi ini tambah ini aja udah 180. Tambah 100 280. Ya. Jadi AC 280. Nah, satu lagi kita cari panjang BC. Ya, panjang BC. Cari vektor BC-nya dulu. Ya. BC itu C kurang B. Ya, C kurang B berarti C-nya adalah 12, 9, 14 dikurang vektor B 090. Ya. 090. 12 kurang 0 itu 12. 9 kurang 9 0. 14 kurang 0 14. Nah, dari sini kita bisa cari vektor BC, panjang vektor BC. Kita kuadratin. 12 dikuadratin jadi 144. 0 dikuadratkan itu tetap 0. 14 dikuadratkan jadi 196. Nah, jadi 144 ditambah 196. 340 ya. Jadi panjang BC 340. Nah, dari sini ketahuan ya, ini segitiganya sama kaki enggak? Oh, kalau dilihat kan enggak ada yang sama ya. AC-nya beda ya. Misalnya saya gambar ulang lagi nih. A, B, C ya. AC-nya itu akar 280 ya. Kemudian AB-nya akar 52, BC-nya itu akar 340. Nah, dari sini udah ketahuan ini bukan sama kaki, bukan. Sama sisi apalagi bukan, ya. Siku-siku, nah kita cek dulu ya. Kalau sama kaki, segitiga siku-siku sama kaki udah pasti enggak. Kan karena kan sama kaki enggak. Nah, berarti ada dua kemungkinan, siku-siku atau enggak sembarang. Nah, untuk siku-siku kita tes. Ya, kita lihat ini. Ini yang terpanjang ini ya. Ya, yang terpanjang ini. Berarti kan bener nggak BC kuadrat itu sama dengan akar 52 kuadrat ditambah akar 280 kuadrat. Akar 52 kuadrat ditambah akar 280 kuadrat. Nah, kan kalau misal dia siku-siku, berarti yang panjang itu, yang sisi miring sama dengan jumlah dari sisi tegaknya. Berarti 52 ditambah 280. Ya, udah pasti enggak nih ya. Ini dapat 332 BC kuadrat. Ya. Berarti BC-nya sama dengan akar dari 332. Nah, berarti ini dia enggak siku-siku.
segitiga tidak siku-siku. Nah, udah pasti berarti dia adalah segitiga sembarang. Jadi jawabannya adalah E.